Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijar 'alaiha malaikatu ghilazun shidad la ya'suna Allaha ma amarahum wa la yuf'aluna ma tu'marun. Shadaqallahul 'azim. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Pada kajian kita hari ini adalah kita akan membahas tentang bahan bakar neraka. Neraka adalah sebuah wahana ataupun tempat yang dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang yang tak beriman, orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar, munafik dan lain sebagainya. Itulah yang dijanjikan Allah kepada mereka. Dan neraka ini adalah sebuah gambaran di mana yang kita pahami adalah neraka itu sebuah api yang menyala-nyala. Tentunya kalau ada api, tentunya ada bahan bakarnya. Karena tidak mungkin api menyala kalau tidak ada bahan bakarnya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah di dalam surat At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Di sini Allah memanggil orang-orang yang beriman. Kenapa Allah memanggil orang-orang yang beriman? Tentunya ada hal yang ingin disampaikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman. Apa hal yang mau disampaikan oleh Allah? Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kalian dan juga keluarga kalian dari api neraka. Jadi saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, bukan hal yang tidak mungkin ya terjadi pada orang-orang beriman bisa masuk ke dalam api neraka. Jadi ayat ini merupakan wanti-wanti yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman agar mereka tidak masuk ke dalam kobaran api neraka. Ya. Adapun bahan bakar dari neraka itu sendiri dijelaskan lagi di kalimat selanjutnya. Waquduhan nas wal hijar, di mana bahan bakarnya adalah annas ya, dan juga batu. Inilah gambaran yang Allah jelaskan di dalam surat At-Tahrim ayat 6. Nah, dari ayat ini kita bisa mengambil sebuah pembelajaran ya. Kalaulah Allah menggambarkan bahwasanya neraka itu bahan bakarnya adalah manusia dan batu, maka kita bisa mengambil sebuah pembelajaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa yang membuat munculnya neraka dalam sebuah kehidupan kita? Apa yang membuat munculnya amarah dalam sebuah kehidupan diri kita? Karena api itu merupakan gambaran amarah yang terjadi pada diri kita. Nah,
Ada dua hal yang menyebabkan munculnya amarah ataupun api pada diri kita. Yang pertama adalah annas, sifat-sifat kemanusiaan, sifat-sifat keinsanan yang ada pada diri kita ataupun yang ada pada diri manusia yang lain. Nah, kalau sifat-sifat kemanusiaan ini tidak mampu kita kendalikan, tidak mampu kita kontrol, maka ini bisa memunculkan amarah pada diri kita ataupun amarah pada diri orang lain. Apa satu di antara contoh sifat-sifat kemanusiaan yang ada pada diri manusia? Satu di antaranya adalah ego. Setiap manusia pasti punya ego. Ya. Kalau orang yang mengedepankan egonya, maka dia disebut egois. Sifat-sifat egois yang ada pada diri manusia ini bisa memunculkan amarah pada diri orang lain. Maka jaga ini. Jaga diri kita dari sifat-sifat keinsanan. Jaga diri kita dari sifat egois yang muncul pada diri kita. Rendahkan ego kita. Kita harus bisa memahami, menghargai orang lain, orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan hanya kita saja yang mau didengar, tapi coba belajar mendengar apa kata orang lain, apa yang disampaikan orang lain. Masukan-masukan orang lain juga perlu kita dengar. Jadi jangan hanya kita saja yang mau didengar. Itu namanya egois. Jadi ini satu di antara penyebab munculnya neraka ataupun amarah yang ada pada diri kita ataupun yang bisa muncul pada diri orang lain. Kalau sifat-sifat keinsanan ini kita munculkan. Dan yang kedua, yang menjadi penyebab munculnya amarah, ya, nar pada diri kita ataupun pada diri orang lain adalah wal hijarah. Hijarah artinya batu. Sebagaimana yang kita pahami dan kita ketahui, batu itu memiliki sifat keras. Ada sifat keras pada diri manusia. Keras pada prinsip, keras pada kebenaran, itu hal yang positif. Tapi kalau kita keras tak menentu, maka ini akan memunculkan amarah pada diri orang lain. Jadi jangan kita memiliki sifat keras kepala. Kalaulah memang kita salah, kita harus bisa menerima kesalahan kita. Jangan kita bertahan pada kesalahan yang ada pada diri kita. Itulah yang dimaksud dengan keras. Ya. Keras tidak menentu. Ya. Harus berani kita menerima resiko dari kesalahan yang kita perbuat. Ya. Baru kalimat selanjutnya Allah menjelaskan, la ya'sunallaha ma amarahum. Nah, di kalimat ini Allah menggambarkan bagaimana karakter malaikat. Bukankah kita disuruh beriman kepada malaikat? Kalau memang kita beriman kepada malaikat, maka sioganya karakter malaikat di kalimat selanjutnya ini harusnya kita contoh. Apa itu karakter malaikat yang dimaksud? La ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak mendurhakai apa saja yang Allah perintahkan kepada mereka. Ini sudah menjadi watak karakter malaikat. Tidak pernah mereka mendurhakai Allah sedikit pun. Nah, kalau memang kita beriman kepada Allah, contoh sifat malaikat itu tadi. Jangan pernah kita mendurhakai Allah terhadap apapun yang diamarkan. Dan yang kedua, karakter kedua yang ada pada malaikat adalah wa ma yu'maruna wa ma yuf'aluna ma tu'marun, dan mereka mengerjakan apapun yang diperintahkan
Allah kepada mereka. Jadi apapun yang Allah perintahkan kepada mereka akan mereka laksanakan, akan mereka kerjakan. Terkadang pada diri manusia, apa yang nggak diperintahkan Allah malah itu yang dikerjakan. Apa yang dilarang oleh Allah malah itu yang dilakukan. Bukankah ini satu di antara karakter, sifat yang mendurhakai, yang bertentangan dengan karakter malaikat? Kalau seperti ini kita bersikap, maka kita akan berjumpa dengan aparat Allah yang seperti ini nantinya di neraka. Kalau kita memiliki sifat keras kepala, maka kita pun akan bertemu dengan malaikat yang memiliki sifat keras di dalam neraka. Jadi orang keras akan berhadapan dengan aparat Allah yang juga memiliki sifat yang keras. Karena kalau orang keras dihadapi dengan lemah lembut, dia akan melunjak. Ya. Jadi untuk menyadarkan dia dari kesalahannya, dari keegoannya, dari keras kepalanya, maka dia harus berhadapan dengan malaikat yang juga memiliki sifat keras. Ya. Mau kita berjumpa dengan malaikat seperti ini? Kalau memang kita tidak mau, maka cobalah untuk menurunkan ego kita. Jangan biarkan sifat-sifat keinsanan kita menguasai diri kita. Dan yang kedua, jangan kita memiliki sifat keras kepala. Jangan kita memiliki sifat keras tak menentu. Jadi apa yang diperintahkan Allah itu yang kita kerjakan. Apa yang tidak diperintahkan Allah jangan dilakukan. Yang dilarang Allah jangan dilakukan. Ya. Karena itu semua adalah perbuatan maksiat. Itu perbuatan yang mendurhakai, bertentangan dengan apa yang Allah perintahkan, yang Allah ajarkan pada diri kita. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Nah, itulah gambaran yang Allah jelaskan di dalam surat At-Tahrim tentang bahan bakar neraka. Yang mana bahan bakar neraka dijelaskan bahwasanya satu diantaranya adalah sifat-sifat keinsanan, dan yang kedua adalah memiliki sifat ataupun karakter keras seperti batu. Kalau ini tidak mampu kita kendalikan dalam diri kita, maka ini akan menjadi sumber bahan bakar munculnya nar ataupun amarah pada diri kita. Jadi untuk itu marilah kita menjaga diri kita, masing-masing kita harus mampu mengontrol diri kita dari kedua hal tersebut. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya sudah dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.